Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimanakah kita mendapatkan jejak-jejak pahlawan-pahlawan iman di masa lalu? Saudara, kita bisa mendapatkan jejak-jejak itu di dalam Alkitab. Saudara, Allah memakai hamba-hambanya, menginspirasikan mereka oleh Roh Kudus, supaya mereka menuliskan kitab suci. Sehingga hari ini kita bisa membaca dan kita bisa melihat jejak-jejak iman. Dan kepada siapa mereka percaya, yaitu kepada Tuhan, yaitu Yehova yang hadir dalam hidup mereka secara nyata. Dan hari ini Dia nyata dalam hidup kita. Dialah Yesus Kristus yang berjalan bersama kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehadiran Alkitab di dalam kehidupan kita masa kini tidak dapat dikatakan sebagai usaha manusia yang memeliharanya. Melainkan kita mendapatkan ini adalah pemeliharaan Tuhan atas Alkitab. Melalui sedemikian banyak salinan demi salinan yang tersebar di pelbagai benua dan daerah yang tersebar. Saudara, penyalinan kitab suci menjadi cara Tuhan bagaimana memelihara Alkitab untuk sampai kepada generasi ke generasi. Saudara, sekarang Alkitab berada di tangan kita, di dalam bahasa kita, melalui penerjemahan yang diterjemahkan dari bahasa aslinya. Saudara, semuanya itu dimaksudkan oleh Tuhan agar kita sebagai orang percaya menerima dengan iman, memelihara dengan iman, dan memberitakan Injilnya kepada banyak orang. Saudara, mari kita membaca 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 18. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan atas kebenaran berita Injil sudah sangat diingatkan sejak awal, yaitu pada abad pertama. Dan itu kita baca di dalam surat ini. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk menjaganya. Dan saudara, itu menjadi tanggung jawab daripada orang-orang percaya. Karena berita Injil adalah berita keselamatan karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang memang Allah sudah pilih sejak awalnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Orang percaya harus berpegang teguh kepada ajaran kebenaran Injil Yesus Kristus dalam iman dan kasih di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan memelihara Alkitab sedemikian rupa sehingga bisa berlangsung ribuan tahun, sehingga hari ini bisa berada di tangan kita. Saudara, bukan tanpa maksud. Saudara, ketika kita berkata saya mencintai Tuhan Yesus, maka engkau harus mencintai Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab memberitakan tentang Yesus Kristus.
Yesus Kristus, dia adalah juru selamat kita. Karyanya adalah karya keselamatan. Saudara, bagaimana ini bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan? Yaitu melalui pemberitaan Alkitab. Yaitu pemberitaan Injil. Dan saudara, orang percaya harus berpegang teguh kepada ajaran kebenaran Injil Yesus Kristus. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran sepertinya mirip dengan Injil, tetapi berbeda jauh daripada Injil. Saudara, siapakah yang akan menyatakan Injil yang sejati? Saudara, yaitu kita orang-orang percaya. Saudara, kita perlu memegang Injil yang sesungguhnya, yaitu kebenaran Injil Yesus Kristus. Dan bukan itu saja, kita harus hidup di dalamnya. Sehingga kita bukan hanya memberitakan dengan lidah bibir kita, tetapi kita memberitakannya melalui kehidupan kita, yaitu di dalam kasih kita kepada Kristus dan juga iman kita kepada Kristus, bukan dengan kekuatan kita. Saudara, Alkitab diberikan Tuhan kepada kita atau diwariskan kepada kita agar Alkitab itu tetap diberitakan oleh orang percaya dengan ajaran yang sesungguhnya, namun juga dihidupi oleh orang percaya, sehingga dunia bisa melihat akan keindahan Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, orang percaya di setiap masa dipercayakan harta yang indah, yaitu Injil, yakni firman Allah. Kita harus memeliharanya dengan tulus dan tidak menyimpang. Saudara, firman Tuhan berkata begini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saudara, sebagai orang percaya, apakah yang paling berharga dalam hidupmu dan hidupku? Saudara, engkau pasti menjawab, Yesus Kristus. Dialah yang paling berharga dalam hidup kita. Di dunia ini tidak ada yang kita cari selain daripada Dia. Tidak ada yang bisa memuaskan hidup kita selain daripada Dia. Karena saudara-saudara, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Saudara, bagaimana saya mengatakan bahwa Dialah yang utama dalam hidup saya? Saudara, tidak lain tidak bukan, kita menghargai harta yang indah yang Dia percayakan kepada kita, yaitu Injil, yaitu Alkitab, firman Allah. Saudara, ketika engkau sangat mencintai Yesus, engkau harus sangat mencintai Alkitab. Karena Alkitab yang di tanganmu, di tanganku, ini adalah pemeliharaan dari zaman ke zaman oleh Allah. Sehingga saudara-saudara, kita bisa membacanya hari ini. Saudara, bagaimana kita memeliharanya? Saudara, tentu kita memeliharanya dengan tulus dan tidak menyimpang. Yaitu ketika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, manusia cenderung untuk tidak tulus dan menyimpang. Maksud tidak tulus adalah mencari keuntungan dari keyakinan dia. Bahkan mencari kepentingan sendiri sehingga menyimpangkan berita Injil yang sesungguhnya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa memeliharanya dengan tulus dan tidak menyimpang? Alkitab berkata Roh Kudus tinggal dalam kita. Saudara, ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, maka saudara, kita akan melayani Injil dengan tulus dan tidak menyimpang. Dan saudara, bagi mereka yang melayani Injil dengan tidak tulus dan menyimpang, sesungguhnya dia sedang mendukakan Roh Kudus. Kalau tidak, saya katakan dia sedang memadamkan Roh Kudus. Saudara, oleh karena itu saudara, mari kita hidup mencintai Tuhan Yesus. Kenyataannya mencintai firman Tuhan. Dan realisasinya adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus hidup seturut dengan Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghargai
warisan yang berharga, harta yang indah, yaitu Injil Yesus Kristus di tangan kami. Untuk kami beritakan, untuk kami hidupi. Sehingga lebih banyak orang boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.